Nah, kita lanjutkan tentang pembentukan posyandu. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam pembentukan posyandu. Pertama, pendekatan internal. Pendekatan internal yaitu penyiapan petugas. Nah, sebelum pembentukan posyandu ya memang harus disiapkan dulu petugasnya, kadernya nih. Nah, dalam ketentuan kalau posyandu yang aktif ya minimal 5 kader yang harus disiapkan untuk menjadi petugas atau kader di posyandu tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan juga bagaimana kriteria-kriteria seorang kader gitu kan menjadi kader. Nah, di sini harus di awal pembentukan posyandu memang harus disiapkan untuk calon-calon kader. Mungkin bisa disiapkan calon lebih dari 5, nanti diseleksi ada 5. Nah, itu yang idealnya begitu ya. Walaupun pada kenyataannya memang untuk mencari kader tidak semudah apa yang dibayangkan ya, atau tidak semudah sesuai dengan teori gitu. Nah, itu menyesuaikan saja. Yang penting tadi jiwa relawan gitu kan, jiwa membantu, jiwa kemanusiaannya tinggi dari petugas, selain kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, proses pembentukan posyandu adalah penyiapan eksternal, yaitu pemangku kepentingan. Nah, kita juga harus bisa mengadvokasi pemangku kepentingan. Misalkan kalau di tingkat RW ya Pak RW gitu kan, atau tingkat desa Pak Kades. Pak Kadesnya diadvokasi oleh kita bahwa misalkan setiap RW harus membentuk posyandu. Nah, sehingga dijelaskan juga tujuan manfaat dari dibentuknya posyandu per RW adalah apa. Nah, pada akhirnya di penyiapan eksternal itu kita mendapatkan dukungan kebijakan. Jadi kepala desa atau pemangku kepentingan di situ memberikan dukungan berupa kebijakan yang nanti bisa diteruskan oleh kader atau masyarakat, tokoh masyarakat di bawahnya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan survei mawas diri atau SMD nih. Di survei mawas diri tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, asesmen terhadap permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, kita tenaga kesehatan beserta calon kader, kemudian dan pihak-pihak dari daerah tersebut atau wilayah tersebut, desa pemangku kepentingan membuat instrumen untuk melakukan penilaian kesehatan di sana gitu kan, kualitas kesehatan di sana, khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Ini surveinya bisa dilakukan kuantitatif atau kualitatif dengan wawancara beberapa masyarakat itu kan terkait dengan pelayanan yang ada di posyandu. Kemudian yang keempat adalah MMD, musyawarah masyarakat desa. Nah, setelah ditemukan masalah, baik masalah-masalah kesehatan maupun masalah teknis lainnya, misalkan keberadaan tempat, kemudian dana ya, anggaran. Nah, kita lakukan musyawarah masyarakat desa. Dari mulai kita tenaga kesehatan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, perwakilan masyarakatnya itu sendiri. Kita mendiskusikan dari mulai nanti penentuan kader, kemudian lokasi mau di mana nih di tempat diselenggarakannya posyandu, apakah mau dibangun gedung khusus atau sementara menggunakan gedung RW atau gedung yang sudah ada, atau menggunakan rumah penduduk yang disepakati bersama dan memang disetujui oleh masyarakat yang nanti digunakan ya untuk pelaksanaan posyandu di situ. Nah, di MMD di sini sehingga sampai disepakati bahwa hal-hal tersebut
ya memang menjadi ketentuan setiap pelaksanaan posyandu. Ya. Kemudian yang kelima baru dilakukan pembentukan dan pemantauan kegiatan posyandu. Nah, salah satu kegiatannya yaitu pemilihan pengurus dan kadar posyandu. Nah, tadi calon-calon petugas yang sudah siap untuk menjadi kader di sini dipilih, kemudian ya dilantik atau kalau ada SK diberikan SK gitu kan, diberikan SK sebagai kader posyandu. Kemudian ada orientasi juga pengurus dan kadar posyandu. Nah, di sini dilakukan juga orientasi. Pertama kan untuk melihat kesungguhan, melihat motivasi, kemudian melihat jiwa relawannya gitu kan di situ. Kemudian kedua, kita memberikan kemampuan-kemampuan dari mulai kemampuan kognitif ya sampai ke kemampuan psikomotor gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat juga atau calon kader tadi atau kader-kader tadi mempunyai kemampuan pengetahuan terhadap pelayanan yang ada di posyandu. Kemudian mereka juga diberikan keterampilan bagaimana mengelola posyandu tersebut. Dari mulai tadi penyiapan 5 meja sampai pembuatan laporan di posyandu itu seperti apa. Dan hal-hal lain yang harus ada, yang harus dilakukan di posyandu. Nah, ini diberikan pada saat orientasi. Baru ada pembentukan dan peresmian posyandu. Nah, ini diresmikan posyandu. Biasanya ada acara pertama, misalkan acara posyandu sekaligus peresmian. Ya, biasanya diresmikan oleh pemangku kepentingan di sana. Kalau di desa kepala desa, kalau di kota ya lurah ya biasanya. Di situ kemudian ada itu sebagai tanda dimulainya posyandu di daerah tersebut. Terakhir penyelenggaraan dan pemantauan posyandu. Nah, ini penyelenggaraannya dijadwal tadi minimal sebulan sekali, disesuaikan dengan jadwal dari kita dari tenaga kesehatan. Biasanya puskesmas sudah melis kapan nih ada kegiatan-kegiatan posyandu ya. Kalau di desa nanti bidan desa yang mengatur gitu kan, dari beberapa posyandu yang ada di dalam satu desa, nanti dalam setiap bulannya diatur di mana dulu gitu kan, dan hari apa hari pelaksanaan posyandu. Dan tentunya yang terakhir adalah pemantauan, lalu dievaluasi, bisa dilihat di KMS atau buku KIA, atau selalu dievaluasi tenaga kesehatan dengan kadarnya itu sendiri. Jadi bagaimana pelaksanaan posyandu, kemudian target-target posyandu tercapai atau tidak.